Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kata dengan NPM 2359241 dari kelas data coding 5B. Ini saya akan membuat video tutorial. Itu yang pertama, tutorial pengolahan sebuah dataset menggunakan rapid learner dengan algoritma klasifikasi decision tree, NN, dan naive Bayes. Nah, yang tutorial pertama ini untuk menentukan algoritma mana yang lebih akurat menggunakan operator. Selanjutnya, tutorial yang kedua yaitu pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma clustering means dengan import datanya terlebih dahulu. Ini tidak ada yang dirubah. Next. Ini yang replace error ini kita centang. Lalu next. Finish. Pada dataset ini ada 1030 data dan 9 atribut. Atribut semen menunjukkan jumlah semen yang digunakan. Lalu ada place dan fly. Ini bahan tambahan pengganti bagian semen, sedangkan water menunjukkan jumlah air dalam campuran beton. Terus yang atribut supervise ini berfungsi untuk meningkatkan kelecekan beton. Selanjutnya yang sparse dan fine menunjukkan agree kasar dan halus yang digunakan, sementara agree menyatakan umur beton dalam satuan hari. Selanjutnya, atribut target pada dataset ini adalah composite strength yang mempresentasikan kuat tekanan beton untuk digunakan sebagai label pada proses klasifikasi ini. Lalu ke ini kita terus operator nya kenapa di sini? Nah, data saya berupa numerik. Nah, klasifikasi ini membutuhkan label kategori, maka nilai strength diubah menjadi operator lagi, kita cari set sambungin, kita edit. Yang atribut name ini kita pilih yang ini, dan target role-nya kita rubah menjadi member. Klik apply. Kita ke operator lagi, mencari harus pakai multi ini karena dataset oleh 3 algoritma, itu decision tree, NN, dan naive Bayes. Operator kita cari cross validation. Ini lalu kita masuk ini. Nah, di bagian training ini kita masukin decision tree. Ini. Nah, kita sambungin ini. Kita pakai
display model, dan performance. Yang dari mood ini hubungin ke model, to test, mana ke pair. Nah, cross validation ini tuh digunakan untuk menguji performa model secara objektif dengan membagi data dalam data latih dan data ujinya. Kita lakukan lagi untuk yang KNN. Sini kita masukkan KNN seperti yang decision tree tadi. Jadi kalian baik. Ini salah. Baik, ini sudah semua. Lalu yang paling pertama ini punya decision, yang kedua NN, yang ketiga ini punya naive bias. Mungkin ke risk. Ini hasil dari algoritma decision-nya. Dilihat akurasinya sebesar 82,52%. Lalu yang nilai 2,7 ini menunjukkan variasi akurasi antar lipatan pada cross validation-nya. Lalu di sini ada pembagian class rank-nya. Di sini ada class rank 1, class rank 2. Karena data awalnya tuh numerik, sebelumnya sudah dilakukan discrete sehingga tadi dibagi menjadi 2, di rank 1, rank 2. Nah, pada rank 1 itu kuat tekan beton rendah. Kalau untuk rank 2 itu kuat tekan beton tinggi. Pada rank 1 431 data kelas rendah berhasil diprediksi dengan benar, 96 kelas tinggi salah diprediksi. Lalu yang 419 kelas tinggi berhasil diprediksi dengan benar, lalu 84 data kelas rendah salah diprediksi. Menunjukkan model cukup seimbang dalam mengenali kedua kelas.
Lalu bagian ini kelas rikalnya kita lihat ini hasilnya 83,69% pada rank 1, untuk rank 2-nya 81,36%. Artinya sebagian besar data pada masing-masing kelas berhasil diklik. Selanjutnya ke hasil yang kedua yaitu KNN. Bisa dilihat nilai akurasi pada KNN itu mencapai 80,30%, lebih 2,32%. Nilai ini menunjukkan bahwa 80% data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Lalu untuk kelas rank 1-nya itu diperoleh nilai kalnya sebesar 82,90%. Sementara itu untuk yang rank 2 untuk hasilnya tuh di kelas rikalnya sebesar 77,86%, yang menunjukkan bahwa kemampuan model dalam mengenali data dengan kuat akan tinggi sedikit lebih rendah dibandingkan kelas. Nah, untuk nilai class precision-nya pada masing-masing kelas berada di kisaran 78 sampai 82. Oke, selanjutnya ke yang terakhir yaitu knife bias. Ini kita bisa dilihat nilai akurasinya besar 79,71%. Untuk hasil pengujian menggunakan performance ini dengan metode cross validation untuk nilai akurasi yang berbeda pada setiap algoritma klasifikasi. Untuk algoritma decision tree itu menghasilkan akurasi sekitar 82,52%, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan algoritma KNN dan knife bias. Bisa kita lihat untuk yang akurasi KNN, di sini akurasinya 80,39%, sedangkan yang knife bias 79,71%. Dapat disimpulkan bahwa decision tree adalah algoritma klasifikasi yang paling akurat dalam memprediksi kuat tekan beton pada data konkret kompresi tank. Baik, selanjutnya saya akan ke tutorial yang kedua, itu pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma clustering K-means dengan K sama dengan 3. Ini lalu di operator kita cari namanya select attribute. Kita klik sini, ini kita sambungin terlebih dahulu. Lanjut kita cari Nah, untuk operator ini atribut ini digunakan untuk memilih atribut numerik yang relevan saja dan membuat atribut yang tidak diperlukan. Nah, tujuannya tuh agar proses clustering hanya menggunakan data yang berpengaruh dan tidak terganggu oleh atribut yang tidak relevan. Nah, kalau untuk yang normalis ini digunakan untuk menyamakan skala data karena algoritma means sensitif terhadap perbedaan skala. Normalisasi diperlukan agar semua atribut memiliki kontribusi yang seimbang dalam pembentukan cluster. Selanjutnya kita ini kita sambungin. Nah, di sini bisa dilihat di sebelah kanan ini kan hanya 5, di sini kita rubah
tiga, lalu bisa. Lalu kita running. Ini hasil dari algoritma Cummins clustering tadi dengan nilai K3 yang berarti data dibagi menjadi 3 kelompok tanpa label kelas. Nah, berdasarkan hasilnya di sini dari total 1030 data pada data concrete comprise bank terbentuk 3 cluster. Pertama itu ada cluster 0, itu ada 274, dan cluster 1 ada 202 items, dan cluster 2 itu ada 554 items. Nah, totalnya itu ada 1030 data. Nah, perbedaan jumlah data pada tiap cluster itu menunjukkan bahwa pola karakteristik data beton tidak tersebar secara merata. Cluster dengan jumlah data paling besar yaitu cluster 2, itu di angka 554 items, sedangkan cluster 0 dan cluster 1 mewakili kelompok beton dengan karakter yang berbeda, namun jumlahnya lebih sedikit. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma Cummins berhasil mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atribut setelah dilakukan normalisasi, sehingga dapat digunakan untuk analisis pola atau segmentasi data beton. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.